Semangat pagi Pak Afiar, semangat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Vena Devisa Putri, NIM saya 180 81570. Baik, kali ini saya akan mewawancarai teman saya yang bernama Elis. Elis ini bekerja di salah satu rumah sakit ternama di Yogyakarta. Nah, menurut saya Elis ini sudah memiliki kematangan karir. Nah, mari langsung saja kita mulai. Assalamualaikum. Halo, Vena. Bentar aku pakai masker dulu ya. Ayo silahkan masuk. Ayo silahkan duduk. Gimana Vena? Ada yang bisa tak bantu? Iya Elis, kayak semalam yang kita bicarain itu, aku tuh pengen wawancara kamu. Oh gitu. Untuk tugas kuliah? Iya, tugas kuliah. Oh iya, bisa, nggak apa-apa sih. Nah, ada beberapa pertanyaan nih. Nanti kamu jawab aja ya tentang pekerjaan kamu. Oh, Nah, pekerjaan. iya. Ya, baik. Terus pertanyaan pertama, bagaimana strategi mengawali karir kamu? Oh, gimana ya? Strategi mengawali karir saya, yaitu saya kan kerja di rumah sakit nih. Pastinya saya kan harus punya pendidikan dulu. Jadinya saya ya kuliah dulu. Saya dulu kuliah di Semarang di bagian administrasi rumah sakit. Ya, sekarang saya kerja di Rumah Sakit Sarjito sebagai di bagian administrasinya. Terus apakah bekerja secara multitasking atau sistematis? Gimana ya, kadang tuh sistematis, kadang juga multitasking. Jadinya saya bisa ya, menurut saya sih multitasking, karena saya juga di administrasi juga menggabung di bagian SDM. Di SDM itu tuh saya ya seperti kayak mengoreksi presensi pegawai dan cuti-cuti pegawai, itu semua yang ngurusin. Saya juga di situ juga di bagian administrasinya. Jadinya menurut saya ya multitasking. Multitasking ya? Iya. Nah, terus kalau untuk proses pembelajaran apa saja sih yang dilakukan di situ gitu? Untuk proses pembelajarannya itu gimana ya? Saya itu kan udah bekerja di dua rumah sakit yang berbeda. Yang pertama dulu saya tuh di Semarang. Di Semarang itu juga saya tuh kurang lebih udah 2 tahunan. Jadi saya tuh udah banyak sekali pembelajaran yang udah saya Dapatkan milikin, ya? udah saya dapatkan dari pengalaman dengan rekan-rekan kerja, pengalaman kerja juga. Jadinya tuh saya tuh udah biasa aja kerja itu, seperti udah enjoy gitu. Enjoy. Terus bagaimana sih strategi mengembangkan karir Elis itu di tempat kerjanya itu di rumah sakit sekarang? Untuk pengembangannya itu tuh di rumah sakit kadang tuh beberapa bulan sekali di rumah sakit pasti mengadakan adanya seperti pelatihan. Pelatihannya itu tuh macem-macem, kadang pelatihan dasar wajib. Ya habis itu saya juga sekarang masih sekolah, masih ngelanjutin kuliah lagi ya. Terus ya itu di jurusan psikologi, mungkin nanti mengarah ke bagian SDM-nya. Jadinya saya bisa mempelajari karakter SDM gitu. Itu aja sih paling pelatihan, sama saya sekarang lagi melanjutkan sekolah, kuliah lagi. Kuliah lagi ya sekarang. Iya. Terus seberapa sering sih menghadapi konflik dan bagaimana strategi yang Elis miliki itu kayak gimana? Untuk itu konflik ya pasti di setiap instansi dan Pasti ada ya? pasti ada ya. Kalau di tempat kamu juga pasti ada kan gitu. Apalagi di rumah sakit sekarang yang saya kerja sekarang itu tuh saya kan karena saya kerja sendiri nih, saya ngurusin di SDM itu tuh saya sih jarang menemukan konflik. Cuman di rumah sakit sebelumnya itu karena saya kerja dengan banyak orang, saya banyak sekali menemukan konflik, seperti ada teman saya yang tidak suka dengan saya karena saya itu yang katanya disayangin banget sama bos. Jadinya teman saya
banyak sekali yang ya nggak suka sama saya, karena ya menurut saya itu sih iri, bukan apa, cuman iri gitu. Cuman cara penyelesaian saya, ya udah saya datengin baik-baik teman saya, habis itu bicarain baik-baik, ngobrol apa sih yang salah sama saya gitu. Lalu dia juga ngomong, nyeritain kamu ini bisa gini gini gini, udah habis itu diselesain baik-baik. Habis itu ya sudah, kita berteman biasa lagi aja. Mungkin saya juga salah, saya mungkin terlalu dekat sama bos gitu ya, jadinya mereka kurang enak sama saya gitu. Itu aja sih, jadinya kita udah baikan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Elis itu udah benar-benar memberikan manfaat gitu untuk orang lain atau orang sekitarnya? Menurut saya sih banyak ya, dari kerjaan saya ini. Terutama banyak kan pegawai yang sekarang itu tuh mungkin mau izin, mau cuti, dan presensi itu tuh semua tuh yang ngelola saya gitu. Jadinya untuk misalkan di PNS tuh kan harus ada surat print out-nya dari surat cuti, jadinya ya hanya saya yang bisa membuat. Jadinya ya udah banyak sih manfaat yang udah saya berikan sama mereka. Dari mereka yang gagal absen, nanti mereka lapor ke saya, jadinya saya yang menindaklanjutin. Karena kan kadang mesin presensi pakai handkey gitu kan kadang gagal, kan namanya juga mesin gitu. Jadinya mereka meminta tolong saya untuk membenarkannya gitu. Terus untuk apa sih yang diberikan Elis untuk menolong orang lain itu apa aja gitu? Untuk menolong orang lain, kadang sih ada rekan saya yang meminta bantuan saya nih, seperti bos saya juga sering meminta bantuan saya, seperti membuat rancangan kinerja tahunannya instalasi gitu tuh. Bos saya tuh udah mempercayai saya untuk saya membuatnya, jadinya dan apapun yang bos saya ataupun teman saya meminta saya untuk membantunya, ya saya sebisa saya bantu. Walaupun kerjaan saya mungkin belum selesai, cuman kalau ada yang butuh bantuan saya, ya saya insya Allah bisa membantu. Iya. Nah, itu aja pertanyaan dari aku ya. Makasih banyak ya udah bantuin tugasku. Sama-sama.